Mamaku tuh udah ramah banget mas, soalnya dia sukanya baca-baca cerita viral gitu, jadi suka parnoan. Mia sambil menuang susu coklat bubuk mulai merepet. Ishak duduk di kursi kayu tinggi di dapur. Kalau ada cerita soal sugar daddy nih, dia parno. Ada cerita LGBT, dia juga parno. Ada video cewek dikeroyok teman-teman ceweknya, dia juga parno. Mia menuang air panas di cangkir lantas mengaduk-aduk susu coklat itu. Disodorkannya pada Ishak setelah aroma manis menguap dan uap panas mengepul di atasnya. Makasih Mia, Ishak tersenyum. Mia lantas duduk di kursi sebelahnya. Gadis itu masih kacau gara-gara insiden barusan. Meski begitu, dia tetap membuatkan minuman untuk Ishak. Dipikir-pikir, benar kata Renita, Mia jadi seperti seorang istri yang mengurusi sebagian besar keperluannya. Dia bahkan sedang memakai kancut pemberian Mia. Ishak lantas mengusap-ngusap kepala belakangnya dengan malu, ketika pikiran itu baru saja terlintas di kepalanya. Oh ya, kembali ke Mia. Sejak tinggal di rumah ini, selalu saja tercipta kesalahpahaman antara Mia dengan mamanya. Itu membuat Ishak merasa prihatin, tetapi di sisi lain juga geli dengan tingkah mamanya Mia. Sepertinya anak dan ibu itu cukup mirip. Gimana ya rasanya hidup di antara keduanya? Ishak jadi penasaran dengan kondisi papanya Mia. Apakah dia hidup dengan baik dan tidak tekanan batin? Hehe. Kenapa mas? Kok cengar-cengir? Suara Mia menyentaknya. Ishak menoleh, senyumnya masih tersisa di bibir. Kenapa? Mas Ishak kenapa malah senyum-senyum? Aku kan lagi sedih. Enggak apa-apa Mia, Ishak tersenyum lagi. Kamu mau mimi tutu juga enggak? Abang bikinin ya? Mia menggaruk-garuk tengkuknya. Nggak lucu kali mas, masa aku yang dibikinin? Nggak apa-apa, kan gantian. Teringat pertama kali ketika Ishak memintanya membuatkan susu coklat. Lelaki itu sedang menonton stand up komedi. Tak sampai di situ, Ishak juga meminta dibikinin mie rebus. Namun kini justru Ishak yang menawarkan diri membuatkan susu untuknya. Ishak lantas berdiri, mengambil Milo di lemari beserta cangkirnya. Dulu papa abang juga sering bikin-bikin sesuatu buat mama. Mia tambah merasa tak enak hati mendengarnya. Kok jadi terdengar kayak suami istri? Dilihatnya Ishak yang mengaduk-aduk susu coklat panas itu. Lalu kini dengan senyuman 1000 watt, dia ulurkan cangkirnya di depan Mia. Diminum, Dik Mia. Suaranya lembut dan dibuat medok. Sengaja dilembut-lembutkan agar muncul aksen orang Jawa. Dan senyuman lelaki itu begitu kental, seolah hati dan matanya juga turut tersenyum. Mia tersenyum lamat-lamat. Dia lantas berterima kasih. Keduanya menikmati suasana dingin yang terasa hangat. Dari jendela, hujan turun kian menderas. Angin kencang seakan menampar jendela kaca di samping pintu belakang. Andai Mia tidak sedang bersama Ishak, mungkin suasana akan terasa horor. Erlan belum pulang kerja, sementara David sejak tadi diam di kamar. Biasanya cowok itu tidur kalau hujan turun, sedangkan Wibi sejak tadi pergi ke stasiun menjemput sepupunya. Mia. Ishak bersuara, ada getaran dalam suaranya. Jantungnya berdentum keras dan tenggorokannya seakan tercekat ketika menyebutkan nama itu. Ya mas. Ishak terdiam lagi. Dia menghirup napas dan menghembuskannya sepelan mungkin. Suasana seperti ini terasa pas untuk mengatakan perasaan yang akhir-akhir ini membuatnya tersiksa. Ya, meski keduanya duduk di dapur tapi kondisinya tidak buruk. Malahan lebih seperti sedang nongkrong di meja bartender dengan 2 kursi kayu berkaki tinggi. Tak lupa 2 cangkir susu coklat dan terutama rumah sedang sepi. Suara hujan juga akan menyamarkan kalimatnya, jadi David bahkan takkan sanggup menguping. Ya, sepertinya saat ini yang tepat. Jatuh cinta sendiri itu menyakitkan pada beberapa kasus, terutama dia yang ketar-ketir setiap kali melihat Mia dipepet David misalnya, atau Erlang, entahlah, keduanya pantas untuk diwaspadai. Ishak menghembuskan napas sekali lagi. Aku balik ke kamar ya mas, susunya aku bawa. Ishak spontan menolehnya risau. Hujannya tambah deras Mia, entar Mia basah. Udah ada payung kok mas, lagian aku kan mau langsung mandi air hangat di atas.
Nanti aja, terdengar suara petir yang mulai galak. Tuh, ada petir, entar Mia kaget loh. Mia menatap cowok itu heran. Kenapa? Mas Ishak takut ya? Cowok itu berdaham-daham kagok. Enggak lah, masa abang takut sendirian? Malu sama Jakun. Mia sontak melirik ke arah Jakun cowok itu. Entah demi apa, itu hanya reaksi spontan. Sekali lagi, Mia menyesalinya karena perasaannya menjadi amburadul. Mia menutup mulut dan pipinya dengan topangan tangan. Namun sekali lagi, matanya mendarat ke tangan Ishak yang seolah entah sejak kapan menjadi salah satu kelemahan Mia, terutama ketika tangan itu sedang mencengkram sesuatu. Dia baru sadar salah satu fungsi otot-otot tangan itu bisa digunakan untuk membius perempuan tanpa obat bius keluaran pabrik farmasi. Ishak yang masih kalut berusaha menetralkan debar jantungnya sendiri. Tentu saja bukan suasana rumah yang seram atau suara gemuruh yang dahsyat, karena ketakutan terbesar Ishak saat ini adalah menyatakan perasaannya sendiri. Sungguh rasanya tak tahan lagi harus berpura-pura baik-baik saja saat berada di dekat maupun jauh dengan Mia. Di dekatnya, Ishak harus sekuat tenaga menahan diri agar tidak serta-merta memeluk gadis itu. Namun saat jauh, rasanya lebih gila lagi. Tidak melihat Mia sebentar saja, dia seolah disiksa rasa kangen. Tidak mendengar repetan suaranya sesaat saja, dia bingung mencari-cari. Dan pagi ketika dia membuka mata, ditunggu-tunggunya Mia membuka pintu rumah. Terlambat 5 menit, rasanya Ishak ingin buru-buru menyusul ke kamarnya, melihat apakah gadis itu baik-baik saja. Terkadang Ishak sengaja keluar kamar setelah pintu kamar terbuka agar mereka sengaja berpapasan di ruang tamu. Kamu mau nggak? Ishak terdiam lagi. Diusap-usapkannya tangannya ke paha yang terbungkus celana boxer. Hah? Mia yang menoleh ke arah Ishak justru membungkam mulut lelaki itu. Kepala gadis itu dibungkus tudung hoodie yang talinya sengaja diikat keras-keras di dagu sehingga berkerut di bagian wajah. Nyali Ishak kedar lagi menyaksikan bola mata yang menatapnya dengan cantik dan lucu dalam satu frame. Ishak menimbang-nimbang lagi, kapan ya terakhir kali dia menembak cewek? Sudah lama sekali, sebelum berpacaran dengan Rinita. Jadi dia lupa perasaan semacam ini. Ada semacam desakan dari dada agar gadis di depannya tahu apa yang ia rasa. Tak peduli diterima ataupun ditolak. Di sisi lain, dia juga takut kalau perasaannya tak berbalas. Mending kalau cuma ditolak. Bagaimana kalau setelah ditolak, dia lantas dijauhi? Rasanya Ishak tidak akan sanggup mempertaruhkan hal itu. Contoh itu cowok itu lantas mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Mas Ishak ketombean ya? Enggak. Kok garuk-garuk mulu? Au Mia, kamu memang gak peka. Mia kini yang bingung. Diulangnya lagi kalimat Ishak liri-liri. Aku gak peka apa ya? Tadi emang dia ngomong apaan? Kembali terdengar sambaran petir. Wah, kenapa suasana jadi demikian menegangkan? Oke, baik. Mari kita ambil napas sekali lagi dan menghembuskannya dengan lebih teratur. Setelah detak jantungnya kembali tenang, Ishak akan mengatakannya dalam satu tarikan napas. 3, 2, 1. Mia, enggak pacar abang. Jeder. Keduanya terperanjat ketika mendengar suara petir yang hebohnya bukan main, seolah alam semesta sedang berkomplot menyoraki Ishak. Nggak bisa mas, jawab Mia diplomatis. Ishak lantas tertunduk lesu. Dia berkata dengan lirih, oh nggak bisa ya? Tapi tenang, ada YouTube. YouTube? Nanti Mia cari tutorialnya. What? Ishak mengangkat kepala dan menatap Mia lekat-lekat. Satu alisnya naik. Tutorial apa? Bikin acar. Astagfirullah. Ishak meraup wajahnya dalam sekali usapan. Mia gak kehabisan katan bot kan ya? Kok jadi agak bolot? Tanyanya dengan ekspresi disabar-sabarkan. Masih kok mas? Mia balas menatapnya heran. Jadi Mas Ishak mau request acara apa? Acar timun? Acar nanas?
Acar pare, sekalian aja biar pahit, semburnya. Hah? Aya kitu? Apa? Aya kitu? Aya kitu? Dituduhkannya suara Mia, dasar dedek-dedek Jawa meresahkan. Acar pare ya mas ya? Serah Mia, habis kesabaran abang. Ishak berdiri dari kursi, hancur sudah satu kesempatan emas gara-gara cuaca yang sedang baper. Yah, apa yang baru saja dilakukan Ishak sama dengan petir di langit. Awan yang bermuatan listrik negatif begitu tergiur oleh muatan listrik positif yang berada di permukaan bumi. Keduanya saling menggoda, merayu-rayu, tarik-menarik hingga jedor. Terjadilah sambaran. Kini awan-awan kembali memiliki elektron positif dan negatif. Sayangnya, satu cerita yang sama seringkali memiliki alur yang berbeda. Tidak demikian yang terjadi antara Ishak dengan Mia. Hanya dada si pria yang dipenuhi muatan listrik, sehingga tidak terjadi ledakan di dada keduanya, dan pria itu kini berjalan lunglai meninggalkan Mia yang masih menatap punggungnya. Bersambung.